أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. Suratul Baqarah ayat 187 yang artinya dihalalkan bagi kalian pada malam hari puasa, maksudnya puasa bulan Ramadan, bercampur dengan istri kalian. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui kalian tidak dapat menahan diri sendiri, tetapi Dia Allah menerima taubatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kalian. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi janganlah kalian campuri mereka ketika kalian beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah. Maka janganlah kalian mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat kepada manusia agar mereka bertakwa. Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian, ayat ini menerangkan tentang kemurahan, kelonggaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya ketika mengerjakan puasa, khususon bil khusus puasa bulan Ramadan atau puasa nadar, karena inilah puasa wajib. Jadi malam harinya dihalalkan, diperbolehkan yang namanya ar-rafath. Ar-rafath itu ma yata'allaku bima bainaz zaujaini, perkara yang berkaitan antara suami istri. Semacam-macam ya, yang berkaitan dengan syahwat itu. Nah, ini kalau malam hari ini diperbolehkan, bahkan halal hukumnya. Padahal sebelumnya pernah di awal atau di permulaan Islam itu ketika bulan Ramadan malam hari pun tidak boleh. Lah akhirnya yang kita ketahui ya, orang-orang Arab dari segi gennya juga kuat, dari segi makanannya pun kuat ya, yang banyak menjadikan asbab syahwatnya kuat. Nah, akhirnya mereka pun tidak kuat nahan antara suami istri itu, hubungan antara suami istri. Nah, akhirnya Allah pun memberikan kelonggaran, yaitu di malam hari boleh mengerjakan hubungan suami istri di malam-malam hari bulan Ramadan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menerangkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan hikmah, faedah atau manfaatnya suami istri itu untuk apa. Allah mengibaratkan di sini adalah para istri kepada suaminya adalah seperti pakaian. Begitu juga suami, wa antum libasul lahun, kalian wahai para laki-laki, wahai para suami merupakan pakaian juga untuk istri. Nah, maka di sini fungsinya hubungan suami istri saling melindungi, saling membikin ayem antara satu dengan yang lain, membikin tentram dari segi perkataan atau ucapannya, dari segi perilaku dan perbuatannya, sifat-sifatnya. Nah, ini kita usahakan seperti itu, insya Allah ya. Dan ini katanya menurut sebagian ulama, orang itu kalau ingin memaksimalkan fungsi hubungan suami istri seperti yang diarahkan oleh Allah dalam ayat ini tidak akan mungkin kecuali kalau suami istri itu ada kehidupan iman. Karena kalau orang itu ada kehidupan iman, Allah menjanjikan wudda. Allah menjanjikan sifat kasih sayang dalam kehidupan mereka. Nah, kalau orang itu nggak ada iman, nah ini nggak ada, ini kasih sayang nggak ada. Adanya itu senang-senang, kasih sayangnya nggak ada. Gitu.
Nah, maka disinilah kita usahakan dalam kehidupan berumah tangga antara suami dan istri saling melindungi, saling mengayomi, bahkan saling menciptakan suasana damai, suasana tentram, suasana nyaman. Kemudian Allah menerangkan, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Nah, seperti yang diterangkan dalam muqaddimah tadi, Allah mengetahui ketika di permulaan Islam malam-malam hari bulan Ramadan pun tidak dibolehkan berhubungan suami istri. Lah para sahabat ini sebagiannya diam-diam tetap berhubungan. Ya, akhirnya Allah Maha mengetahui, malah setelah itu menjadi asbab dihalalkan di malam hari itu. Nah, inilah orang yang barokah itu. Para sahabat itu kan barokah ya. Apa yang dikerjakan para sahabat akhirnya menjadi asbab Allah menentukan suatu syariat di dalam agama Islam. Bahkan setelah itu fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Sekarang ini setelah Allah mengetahui para sahabat tidak kuat menahan hubungan suami istri di malam-malam hari bulan Ramadan, sekarang ini saya perbolehkan. Sekarang ini saya perintahkan kalian. Nah, tapi ini perintah ini bukan menunjukkan wajib ya. Nah, setelah ada larangan, kalau ada perintah, nah, maka ini hukumnya adalah jawaz atau halal, boleh-boleh saja. Gitu. Maka waktunya diatur sendiri. Bahkan sebagian ulama ahli fikih mengatakan seandainya sudah tidak kuat menahan hubungan suami istri, buka puasanya hubungan pun boleh. Nah, tidak pakai kurma hubungannya, bukannya. Ini kata saya mau sepos-sepos saya ini kan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan manfaat daripada hubungan suami istri ini bukan hanya sekedar melampiaskan syahwat atau hawa nafsu, akan tetapi Allah menerangkan di sini wabtaghu ma kataballahu lakum. Kalian semua carilah apa yang Allah tentukan untuk kalian. Maksudnya apa? Ayat ini menerangkan hubungan suami istri bukan sekedar pelampiasan syahwat dan hawa nafsu, tapi niatannya adalah untuk memperbanyak keturunan. Nah, untuk mendapatkan anak keturunan. Ya. Bahkan di dalam sebuah hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tanakahu tanasalu fa inni mubahin bikumul umam. Kalian semua salinglah nikah, kalian semua salinglah mempunyai keturunan, karena aku bangga bila mana umatku itu jumlahnya banyak. Nah, seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam sebuah riwayat hidup beliau memiliki putra-putri itu 49. Oh. Dan semuanya jadi orang alim semua, orang soleh semua, jadi dai-dainya Allah semua. Maka banyak sekali para alim ulama yang ada di muka bumi ini dari keturunannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan wa kulu washrobu. Kalian semua malam hari boleh makan, boleh minum, sampai tampaklah benang yang warnanya putih dari benang yang berwarna hitam. Nah, ini dulu para sahabat memahami ayat ini. Mereka kalau malam hari bulan Ramadan, di bawah bantalnya itu diletakkan dua benang. Satu benang berwarna hitam, satu benang berwarna putih, gitu. Karena untuk melihat kalau sudah jelas perbedaannya, oh berarti ini sudah tidak boleh kumpul lagi sama istri, nah, nggak boleh makan minum lagi. Nah, makanya para sahabat akhirnya ya semacam-macam ya, seperti itu tadi untuk menentukan ini sudah tidak boleh lagi makan, tidak boleh lagi minum. Gitu. Akhirnya Allah melanjutkan ayatnya minal fajri. Maksudnya bukan seperti itu, tapi yang dikehendaki diperbolehkannya makan, minum, berhubungan suami istri di malam hari bulan Ramadan sampai tampaklah waktu fajar. Gitu.
Maka di sini ayat yang berbunyi minal fajri itu turunnya agak akhir. Nah, karena setelah melihat kejadian para sahabat tadi meletakkan benang tadi, nah, setelah itu Allah menerangkan minal fajri. Maksudnya itu setelah datang fajar, kalian diperbolehkannya makan minum hubungan suami istri sampai waktu fajar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan tsumma atimmus syiyama ilal lail. Setelah itu kalian sempurnakanlah puasa sampai malam hari. Menyempurnakan puasa diantaranya meninggalkan yang makruh, meninggalkan berbicara kotor, mencaci maki orang, misuhi orang, meninggalkan mengadu domba, meninggalkan yang namanya ghibah atau membicarakan keburukan orang lain. Nah, ini diantaranya seperti itu. Termasuk juga menyempurnakan puasa di siang hari, mulai dari fajar sampai malam hari, memandang hal-hal yang menggerakkan syahwat, baik istrinya atau bahkan orang lain. Kalau orang lain kan malah haram, ya. Nah, ini kita tinggalkan dulu karena untuk mentarbiyah, mendidik diri kita supaya sempurna dalam mengerjakan ibadah puasa gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Kalau kita niat iktikaf, nah, maka di sini kita jangan bersentuhan dengan istri kita. Ya, mungkin iktikafnya di tempat yang berbeda. Maksudnya tidak bertemu dulu lah sama istri. Nah, kalau di masjid mungkin ya ada satirnya, atau mungkin yang ibu-ibu di lantai yang atas, bapak-bapaknya di bawah. Nah, sehingga betul-betul terpisah, dan seandainya ketika itikaf perlu tidur di masjid, nah ini tetap auratnya terjaga. Mengatakan Pak ya? Kemudian dalam ayat yang berikutnya tilka hududullahi fala taqrabuha, itulah batasan-batasan di dalam agama Allah, maka kalian jangan mendekatinya. Di saat hal-hal yang tidak diperbolehkan baik secara makruh atau secara haram, ya kita jangan mendekati. Nah, kalau sudah dihalalkan ya boleh, terserah, karena sudah halal menurut agama Allah. Maka Allah menjelaskan dalam ayat yang berikutnya, kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Semua itu Allah menjelaskan dengan ayat-ayatnya kepada para manusia, tujuannya satu, supaya manusia menjadi insan yang bertakwa kepada Allah. Lah kalau orang itu sudah bertakwa kepada Allah, janji-janji Allah dalam Al-Qur'an, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan dalam setiap urusannya makhraja, solusi atau jalan keluar. Bahkan Allah akan mendatangkan kepada dia rizki-rizki dari sumber-sumber yang dia tidak menyangka. Bahkan dalam ayat yang lain, kalau orang itu ingin mudah dalam segala urusan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan urusannya yusra, gampang dan mudah. Baik urusan rumah tangga, urusan bermasyarakat di kampung kita, di rumah kita, urusan berinteraksi di tempat kerja kita, Allah akan jadikan mudah. Nah, itu kuncinya kalau kita menjadi seorang hamba yang bertakwa kepada Allah. Ayat yang berikutnya, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Ayat 188 yang artinya, dan janganlah kalian makan harta di antara kalian dengan jalan yang batil, dan janganlah kalian menyuap dengan harta tersebut kepada para hakim dengan maksud agar kalian dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa.
padahal kalian mengetahuinya. Jadi ayat ini menerangkan tentang muamalah amwal, muamalah harta benda. Allah telah melarang di sini kalian jangan memakan harta di antara kalian dengan cara batil. Batil di sini dalam tafsirannya dijelaskan, la ya'kul ba'dukum amwala ba'din bil wajhil ladzi lam yubihullahu ta'ala, bil kimar, dengan cara berjudi, kemudian dengan cara menipu, dengan cara segala sesuatu yang tidak dihalalkan dalam agama Islam. Gosop, gitu ya, gosop, nyerobot hartanya orang lain. Nah ini kadang terjadi, misalkan di kalangan petani, ya, sudah tahu tetangganya sedang mengalirkan air, kemudian ada pupuknya. Nah sengaja dari bawah galengan itu dilobangi. La haula wala quwata illa billah. Lah akhirnya pupuknya itu sawahnya tetangga itu ngalir ke sawah dia. Maka di sini dilarang oleh Allah Ta'ala. Ya, karena apa? Rizkinya seorang hamba itu sudah ada jatahnya masing-masing. Ya. Kita tinggal qanaah, nerima apa adanya rizki yang Allah titipkan kepada diri kita. Insyaallah, ya. Begitu juga dalam ayat ini Allah melarang yang namanya riswah. Riswah itu menyuap. Nah, misalkan ada orang itu ingin melamar suatu pekerjaan, padahal dia tidak ada keahlian di situ. Nah, akhirnya apa? Menyuap supaya tetap lulus ujiannya. Nah, maka ini tidak boleh. Tapi kalau seandainya seseorang itu punya keahlian, punya skill, ya, di bidangnya itu, kalau dia ingin melamar pekerjaan tersebut kok dipersulit, kemudian dia sedikitlah memberikan hadiah kepada orang-orang yang jadi pengurus di sana. Nah, maka ini menurut sebagian ulama tidak dikatakan riswah, tidak dikatakan menyuap. Karena dikuatkan di dalam hadisnya Nabi, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyuap dan orang yang menerima suap semuanya bareng-bareng di dalam neraka. Ya. Makanya disinilah pentingnya itu betul-betul steril, ya, dari kehidupan yang dari harta yang dihasilkan dari cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, menyuap hakim, menyuap macam-macam, ya. Makanya di sini kita hindari. Nah, ini tujuannya sudah dijelaskan. Kamu menyuap para penguasa, para hakim, litakulu fariqam min amwalin nas, supaya kamu mendapatkan atau memakan sebagian harta manusia. Sedangkan kamu mengetahui kalau suap menyuap itu adalah perkara haram. Kemudian ayat yang berikutnya 189 yang artinya, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang bulan sabit atau hilal. Katakanlah itu adalah penunjuk waktu bagi manusia dalam ibadah haji, dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari belakang atau dari atasnya, tetapi kebajikan adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Jadi ada beberapa hikmah di dalam ayat ini, diantaranya menerangkan tentang hilal untuk menentukan satu Ramadan, untuk menentukan satu Syawal. Maka di sini ada ilmunya, namanya ilmu falak, ya, untuk mempelajari datangnya hilal itu kapan. Nah, itu namanya ilmu falak. Gitu. Kemudian mengetahui juga untuk mengetahui kapan datangnya waktu haji. Nah, ini kalau di dalam fikih mazhab Imam Syafi'i, orang mengerjakan mikot atau mengambil mikot haji itu boleh, mulai dari 1 Syawal boleh. Tapi kan menjadi lama, akhirnya tidak boleh pakai sabun yang wangi, tidak boleh minyak wangian, ya. Untuk laki-laki tidak boleh pakai tutup kepala. Nah, ini biasanya pada tidak kuat. Akhirnya banyak pelanggaran. Akhirnya kalau banyak pelanggaran, bagi orang yang sudah ihram untuk haji dikenakan kewajiban membayar dam atau denda itu. Nah, maka jamaah haji itu biasanya mengambil mikotnya itu mendekati hari Arafah.
Hari tanggal itu, hari tarwiyah itu tanggal 8 bulan Dzulhijjah. Nah, itu biasanya mulai niat ihram, nanti malam tanggal 9 sudah di Mina, sebagian mengambil sunnah begitu. Pagi harinya setelah sholat subuh baru menuju padang Arafah untuk wukuf di sana. Di dalam ayat ini juga Allah menerangkan tidaklah suatu kebaikan orang mendatangi rumahnya orang, masuk rumahnya orang tidak kula nuwun dulu, tidak permisi dulu, tidak minta izin dulu, bahkan mungkin malah brosot dari belakang rumah, atau kalau rumahnya pakai loteng itu loncat dari satu rumah ke rumah itu di atas itu. Maka ini bukan merupakan kebaikan seperti yang diarahkan oleh Allah dalam ayat ini. Akan tetapi yang namanya kebaikan walakinnal birra manittaqa, yang namanya kebaikan adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Lah bentuk takwa kita kepada Allah kalau kita ingin bertamu ke rumah orang lain, waqtul buyuta min abwabiha. Datangilah rumah-rumah orang itu dari pintu-pintunya yang sudah disiapkan untuk menerima tamu. Maka sebagian ulama itu mengajari adab bertamu, yaitu ketuk pintu, mengucapkan salam. Bahkan kalau sudah mengucapkan salam 3 kali, mengetuk pintunya 3 kali kok tidak ada jawaban dari tuan rumahnya, maka kita husnudzon, mungkin orangnya sedang sibuk zikir kepada Allah, sedang sibuk ibadah sehingga nggak dengar. Nah, maka kita disarankan untuk pulang ke rumah kita atau menuju tempat silaturahim yang lain. Gitu. Insya Allah mengatakan ya. Nah, inilah adab-adab di dalam agama Islam. Kemudian Allah melanjutkan wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan kalian semua bertakwalah kepada Allah supaya kalian sukses. Ya, kunci sukses itu aslinya takwa. Takwa di dalam iman, hati kita tidak ada sifat-sifat syiriknya. Takwa dalam ibadah yang wajib-wajib kita kerjakan, mulai dari sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, puasa nazar. Kemudian yang wajib lagi misalkan bagi seorang suami memberikan nafkah kepada keluarganya, kepada anak dan istrinya. Yang wajib lagi dari seorang istri apa kepada suaminya, menjaga auratnya, menjaga rumah tangganya, menjaga rahasia-rahasia yang ada di rumah. Kemudian dalam urusan harta, kalau orang sudah memiliki usaha ini usaha itu, peternakan, perdagangan, kalau sudah mencapai 1 nisab dibayarkan zakatnya. Ini yang wajib seperti itu. Bahkan kalau lebih dibuat menyempurnakan rukun Islam yang kelima dengan haji dan umroh. Semoga Allah mudahkan semua, Pak. Amin, Bapak Ibu. Kemudian disempurnakan ibadahnya yang sunnah. Ada puasa sunnah, Yaumul Itsnin, Yaumul Khamis, puasa Daud, puasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriyah. Ada yang sunnah urusan harta, sedekah, infak. Kemudian itu amal jariyah, itu semua sunnah. Ada lagi yang sunnah urusan sholat, qobliyah, ba'diyah, sholat duha, kemudian sholat witir, sholat tahajud, bahkan sholat syukurul wudu, sholat tahiyatul masjid. Nah, maka ini bentuk takwa kita seperti itu. Gitu. Menyempurnakan ibadah, menyempurnakan muamalah juga. Muamalah contohnya jual beli, ya kita kalau jual beli ya jujur. Barang kalau ada cacatnya yang kita omongkan, kita beritahu ya. Barang yang saya jual ada cacatnya seperti ini, kamu mau beli atau tidak, itu dengan harga sekian, gitu. Dan lain sebagainya. Kemudian ayat yang berikutnya Allah menerangkan tentang berjihad di jalan Allah, ayat 190. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Di dalam tafsirnya dijelaskan waqatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum. Di sini sudah jelas juga secara lafadznya itu kalian memerangi orang-orang itu bila mana mereka duluan yang memerangi orang Islam.
Dalam tafsirnya pun Allah menjelaskan, kalian jangan mulai memerangi orang-orang yang bukan Islam. Tapi kalau seandainya mereka duluan yang memulai, ya kalian orang Islam jangan jadi penakut. Nah, karena kalau orang Islam kok diperangi kok diem saja, akhirnya di muka bumi ini nggak ada orang iman lagi. Kalau sudah tidak ada orang iman lagi, ya sudah, dunia ini akan kukut. Nah, akan terjadi yang namanya hari kiamat. Gitu. Maka untuk melestarikan agama Allah Subhanahu Wa Taala, ini orang-orang Islam ini dilarang. Mulai perang itu dilarang. Maka di sini menolak pendapatnya orang-orang yang mengatakan, oh agama Islam agama perang, agama pedang, agama jihad ya. Ini bukan seperti itu. Jihad itu difardukan oleh Allah terhadap orang-orang Islam bila mana orang Islam diperangi duluan. Gitu. Kalau orang Islam tidak diperangi duluan, agama Islam mengajarkan damai, mengajarkan hidup rukun. Nah, semoga termasuk masyarakat kita, bil khusus negara kita, nggih. Amin ya rabbal alamin. Nggih, alhamdulillah. Monggo ibu-ibu dulu kesempatan 2 pertanyaan. Boleh yang berkaitan dengan ini tadi tafsir, bisa fikih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya di luar tema. Ini pertanyaan ini dari seseorang yang bertanya kepada saya dan saya jawabnya lewat Syekh saja. Ini pertanyaannya 2 pertanyaan. Yang pertama, Nabi Adam itu tidak dilahirkan dari seorang ibu. Dia itu punya tali pusar apa tidak, gitu pertanyaannya. Terus yang kedua, ayahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebelum Nabi Muhammad lahir, ayahnya itu bersolawat kepada siapa, gitu. Jadi 2 pertanyaan itu saya jawabnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pertanyaan yang pertama, Nabi Adam dilahirkan tanpa ayah, tanpa ibu. Sekarang fisik beliau itu ada tali pusarnya atau tidak? Ini jawabannya wallahu a'lam bis-shawab. Tapi kalau secara umum ya mestinya ya tentunya Nabi Adam pun ya punya pusar ya. Tapi kalau oroknya itu wallahu a'lam ada atau tidak itu. Karena beliau kan termasuk seorang nabi, seorang rasul, tentunya ciptaan jasad beliau pun dalam keadaan yang paling sempurna. Ya kalau orang tidak punya pusar kan ya mungkin mati ya. Pasti tidak bisa melanjutkan kehidupannya. Padahal Nabi Adam pun dalam riwayat umurnya panjang, punya anak banyak juga, jadi nabi, jadi rasul. Kemudian tentang pertanyaan yang kedua, sebelum dilahirkannya baginda Nabi Muhammad, ayah beliau itu bersolawatnya kepada siapa? Ya bisa jadi bersolawatnya atau bersalamnya kepada para nabi, para rasul sebelum baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita mendengar nama nabi, nama rasul selain Nabi Muhammad, kita disunahkan untuk mengucapkan alaihis salam. Ini mungkin ya bentuk sholawatnya itu hanya alaihi salam itu saja, atau mendoakan keselamatan gitu. Nah, tentang bersolawat kepada Nabi Muhammad ini tentunya Allah syariatkan setelah Nabi diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul. Di dalam Al-Quran sudah jelas, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, malaikatnya Allah, yusalluna 'alan nabi, mereka membaca salat kepada Nabi.
Kemudian Allah memerintahkan kepada orang-orang iman, wahai orang-orang iman, kalian semua bersolawatlah kepada Nabi. Shollu alaihi wasallimu taslima, dan kalian membaca salam kepada Nabi. Maka di sini para alim ulama dari ayat tersebut mengambil suatu kesimpulan. Kalau orang itu membaca sholawat, sempurnakanlah membaca salam. Maka kalau membaca sholawat Jibril ya, seperti yang diajarkan di beberapa pondok, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, nanti terakhir kalinya sallallahu alaihi wasallam. Diberi kalimat wasallam, dan juga semoga Allah memberikan keselamatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makatan Ibu nggih? Nggih. Satu lagi. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya saya di ayat 188, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dan seterusnya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana hukum gaji dari seorang pegawai yang dia masuk pegawai itu dengan cara menyuap? Apakah itu haram atau bagaimana? Misalnya haram, terus pegawai itu apakah harus resign atau bagaimana? Demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sudah kita jelaskan yang namanya riswah atau suap itu bila mana begini. Misalkan tadi contohnya seseorang ingin melamar menjadi seorang PNS atau pegawai negeri ya. Dia sebenarnya ijazah punya, kemudian keahlian di bidang situ juga punya. Misalkan dia kuliahnya di bagian kebidanan dan juga dia lulus ujian menjadi bidan itu. Nah, lah kemudian untuk melamar menjadi bidan yang ASN atau PNS itu ribet sana ribet sini. Lah supaya meloloskan, nah, akhirnya dia mendatangi pegawai-pegawai yang meloloskan itu. Pak, saya minta tolong ini kan nilai saya juga pun sudah memadai, nah, ijazah saya pun resmi dan sah, minta tolong dipermudah supaya lulus ujian saya menjadi PNS di kebidanan. Nah, kalau seperti ini itu tidak dikatakan riswah. Nah, itu dulu pernah ada teman polisi dari Mabes itu sowan kepada Ki Ubedillah, nah, waktu itu saya yang muawin atau yang menemani, maka beliau waktu itu mau diangkat pangkatnya itu, tapi harus sekolah dulu di Bandung. Namanya sekolah apa, Ribut? Secapa ya, atau apalah itu, menjadi calon pimpinan itu ya. Nah, apa Sispim? Nah, Sespim itu. Maka akhirnya agak sedikit ribet begitu. Nah, akhirnya Ki Ubed itu tanya, dan jenengan itu punya keahlian di sana atau tidak gitu. Maksudnya dari segi prestasi, dari segi ya punya Kiai ya, kalau punya seandainya sedikit memberikan hadiah kepada orang-orang yang di Sespim itu sehingga nanti sekolahnya lulus, maka itu tidak dikatakan riswah. Kecuali kalau jenengan itu nggak punya keahlian kok memaksakan diri, lah bayar sana bayar sini, lah itu namanya riswah. Lah apabila riswah tadi itu dalam kaidah usul fikih at-tabi'u tabi'un ya, perkara yang ikut itu ya mengikuti. Karena jalannya itu sudah dari jalan yang haram, maka hasil yang dihasilkan pun hasilnya juga haram. Maka itu tadi perlu diteliti dulu Bu ya. Jangan langsung dipukul rata. Wah, ini langsung dikatakan riswah gitu, jangan ya. Perlu diteliti dulu bagaimana kriterianya gitu. Tapi kalau seandainya sudah jelas ya kalau sudah kadung menjadi PNS, ya bisalah kita makan minumnya dan lain sebagainya itu dari hasil yang lain. Mungkin punya toko, punya sawah gitu, atau mungkin sekarang yang lagi rame kan jualan online. Ya mungkin yang dari situ dialihkan yang kembalinya kepada maslahat umum, bangun WC di masjid mana begitu, bangun jembatan, bangun sumur untuk musola mana begitu. Kita kembalikan kepada umumnya manusia. Gitu. Makatan Ibu jelas ya?
Iya, alhamdulillah. Monggo. Monggo sekarang bapak-bapaknya 2 kali. Nah, Rene Mas. Cah nom kayak kudu moro. Nah. Nggih. Assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang di tanah air lagi. Ya, alhamdulillah. Pertanyaan kula ngeten. Ada teman itu kalau memasuki bulan Ramadan, mulai pertama sampai akhir itu tidak berhubungan suami istri, nggak mau. Yeah. Nah, itu apakah menyiksa atau memang dibenarkan atau tidak apa-apa? Itu saja. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bisa dikatakan menyiksa bila mana istrinya sudah mau kok suaminya ngotot. Lah ini maka Lah maka disinilah agama Islam itu kan mengajari namanya waj'alnakum ummatan wasata. Saya jadikan kalian tuh umat yang tengah-tengah gitu. Jadi perkara kalau dihalalkan ngapain kok ditinggalin? Apalagi hubungan suami istri sedangkan istrinya memerlukan. Ya kalau sudah bersuami kok suaminya ngotot tidak mau kan kasihan istrinya. Nah, maka bisa dikatakan menyiksa juga. Tapi kalau seandainya kalau istrinya itu memang sudah tidak berhasrat ya, sudah tidak berkeinginan ke sana, kemudian suaminya selama sebulan Ramadan penuh meninggalkan hubungan, ya itu ya tidak dikatakan menyiksa. Dilihat kondisi dan keadaannya, Pak. Katakan Pak ya? Nah, kalau masih muda itu ya paling tidak jangan dibiarkan istrinya 4 hari itu tanpa diberi nafkah batiniah lah. Monggo. Itu jawabnya wis podo waleh. Monggo 1 kali lagi. Monggo. Ngeri kawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga soal apakah bisa bilang suap atau bukan ini, mengenai pembelian data antara perusahaan sama perusahaan, tapi yang bersaingan. Akhirnya mau nggak mau kita untuk mempunyai data yang dari perusahaan yang lain itu kan harus membeli dari salah satu karyawan mereka gitu. Nah ini akhirnya bisa didapatkan. Apakah ini juga termasuk mengenai suap atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kalau seperti ini kan istilahnya manipulasi data Pak ya? Atau bagaimana? Untuk Ya, kita sebagai orang yang ditugaskan untuk membuat data tersebut. Nah, ini kalau melihat ceritanya ini bukan suap menyuap, tapi ini bisa dikatakan itu tadi memalsukan data berarti ya. Maka ini nanti masuknya tuh ghish itu ya penipuan lah bisa dikatakan. Nah, ghish itu dalam hadis Nabi, man ghasyana falaysa minna. Orang yang membuat suatu penipuan itu tidaklah termasuk dari golonganku kata Nabi. Maka kita ini ya berlaku saja jujur dengan apa adanya seperti yang diarahkan hadis Nabi yang berbunyi alaikum bisidqi fa innas sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannati. Kalian semua selalulah berbuat jujur. Nah, karena kejujuran itu akan menarik pelakunya menjadi orang yang baik. Dan kalau dia sudah menjadi orang baik akan menarik diri dia kepada surga. Lah surga itu kan kenikmatan. Maka kalau kita bekerja kok jujur, misalkan ada kerugian, asalkan kita tidak ceroboh ya, ada ini maka kita sampaikan kepada atasan atau datanya pun ya sesuai, ya itu maka namanya jujur gitu. Karena kejujuran itu nanti akan menjadikan orangnya itu baik. Nah, orang baik itu akan menarik diri dia kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkin yang bergerak di bidang pendidikan ya. Mungkin tentang pelaporan itu bos. Mungkin bisa bisa belajar lah bagaimana yang sejujurnya gitu. Jadi sebagian juga pembiayaan dari negara yang penting kembalinya kepada umat, yang penting kembalinya kepada masyarakat umum bukan pribadi.
Nah, ini yang dipermasalahkan kan kadang memanipulasi data tapi keuntungannya itu kepada pribadi, ya ini yang bahaya. Gitu. Tapi kalau selagi kembalinya kepada sekolahan kita, kepada anak murid kita atau wali murid, sehingga anak-anak didik kita itu menjadi betah untuk belajar, maka ini tetap kembalinya kepada umat, tidak jadi masalah. Betul nggih? Nggih. Dan alhamdulillah ini untuk yang menjamu kita pagi ini adalah beliaunya, Rehan Barmoke. Seluruhnya. Biasa beliau itu setiap kesini menjamu kita. Tapi untuk yang kali ini luar biasa. Sak sendok-sendoknya nggawa saka Temboro. Niki wonten pertanyaan Pak Ribut niki, saged saya niki. Monggo. Tambah satu lagi. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan yang berkaitan dengan yang ditanyakan Bapak saya. Nggih. Jadi kalau masalah data dari satu perusahaan dari perusahaan yang lain, itu tinggal melihat kepentingannya. Nggih. Dan tujuannya untuk apa? Yang saya tanyakan begini saya mengalami menjadi penyidik ya tidak lama, hanya 21 tahun. Yeah. Itu begini, saya supaya bisa membongkar kasus ini, saya harus bisa mendapatkan data, tapi dengan cara yang tidak diketahui oleh perusahaan itu. Yeah. Saya mengambil secara diam-diam tanpa izin, namun kepentingan ini demi kepentingan negara, bukan kepentingan pribadi. Lah itu bagaimana? Kalau yang ditanyakan Bapak tadi kepentingannya itu pribadi atau perusahaan. Kalau menguntungkan perusahaan itu juga berdosa. Tidak bagus itu. Karena apa? Berarti menghancurkan perusahaan yang satunya. Yang itu. Kalau di kepolisian dilindungi oleh hukum. Dan polisi juga didirikan oleh negara. Namun seorang penyidik juga dilindungi hukum. Itu bagaimana? Dalam mengambil tanpa izin data supaya bisa membongkar kasus tersebut. Contoh KPK juga seperti itu. Demikian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi memang di dalam agama Islam pun ada menipu atau bohong, bohong yang diperbolehkan. Di antara contohnya, misalkan ada orang mau dibunuh. Orang itu lari ke sana kemari mencari perlindungan, lah kebetulan bersembunyi di rumah kita. Ya. Padahal dia mau dibunuh itu dalam keadaan tidak bersalah. Maksudnya mau didolimi orang lah. Akhirnya yang mau membunuh tadi pun datang ke rumah kita, tanya, Pak tahu fulan-fulan itu? Nah, dia bilang, enggak, saya enggak tahu. Gitu. Enggak tahu keberadaan tepatnya di mana, padahal dia bersembunyi di rumah kan. Tepatnya itu di kamar yang mana atau di bawah kolong amben yang mana, kita tidak tahu tepatnya. Ini kan seakan-akan kan berbohong tapi berbohongnya demi menyelamatkan manusia, nyawanya hamba Allah. Maka ini diperbolehkan. Maka begitu juga mungkin dalam urusan pekerjaan dan lain sebagainya, yang istilahnya kalau itu tadi berkaitan untuk menyelamatkan perusahaan, kemudian menyelamatkan nyawa, menyelamatkan itulah aset-aset itu. Nah, selagi berbohongnya itu diperbolehkan dalam syariat, tadi itu tidak termasuk dosa loh begitu. Termasuk dalam hubungan suami istri juga. Kadang kan suami perlu agak sedikit berbohong pada istri toh. Atau juga sebaliknya istri agak berbohong kepada suami. Yang penting apa? Keutuhan dalam rumah tangga itu terjaga. Gitu. Nah, maka ini bohong yang diperbolehkan dalam Islam. Makatan Pak nggih. Nah, maka itu perlu ditelitilah itu. Nggih, pripun nggih. Nggih. Pripun nggih, oleh-oleh dan sekilas dan kesan pesan tentang haji. Nggih.
Sebelum majelis ditutup, saya pribadi dan keluarga menghaturkan kepada panjenengan sami matur sembah nuwun atas dukungan doa-doa panjenengan yang dilantunkan kepada kami, sehingga kami mulai awal sampai akhir alhamdulillah diberikan kelancaran tanpa halangan satupun. Nah, begitu juga kami berterima kasih kepada panjenengan sami telah buat doa dan lain sebagainya. Kami berharap semoga haji kami diberikan haji yang mabrur, amin ya robbal alamin. Dan untuk haji tahun ini alhamdulillah bisa ke Arafah dengan lancar, kan bisnya pun ya Allah memberikan kemudahan untuk masuk ke Arafah, bahkan pulang dari Arafah pun disampaikan ke Muzdalifah pun dengan lancar, bahkan sampai di Muzdalifah itu belum ada siapapun, bis kita bisa dikatakan pertama kali masuk Muzdalifah ya. Bisa mabit sampai jam 12:30 malam. Setelah itu bertolak menuju ke Mina. Mina pun ya alhamdulillah malam itu juga bisa melempar jumroh Aqobah. Kemudian tahalul awal. Kemudian besoknya melempar mabit di Mina. Kemudian baru pagi harinya mengerjakan tawaf ifadah dan sa'i ya. Kemudian sorenya melempar jumroh ula wusta Aqobah. Malam harinya pun kita mabit di Mina kembali. Allah berikan kelancaran tanpa halangan, dan semoga Bapak Ibu sekalian khususnya jamaah Masjid Al Aziz ini di tahun-tahun ke depan pun Allah mudahkan untuk haji dan umroh ya. Amin. Doa semua ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Allahumma inna nas'aluka as-sihhah wal afiyah, nas'aluka tamamal afiyah wa dawamal afiyah wa kamalal afiyah wa syukra lal afiyah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa sesepuh-sesepuh kami, dosa pejabat-pejabat kami, dosanya rakyat-rakyat kami, dosanya ahbab-ahbab kami ya Allah, dosa anak istri kami ya Allah, dosa yang lalu ataupun yang akan datang, yang sunyi-sunyi ataupun yang terang-terangan, yang kecil ataupun yang besar, dosa yang kami sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah ya Tuhan kami, mudahkanlah kami semua, keluarga kami semua, anak cucu kami semua untuk menyempurnakan rukun Islam dengan haji dan umroh, dengan segala kemudahan darimu, dengan segala kelancaran darimu ya Allah, tanpa kesulitan, tanpa rintangan apapun. Ya Allah ya Tuhan kami, berkailah majelis kami di Masjid Al Aziz ini ya Allah, berkailah ya Allah laki-lakinya ya Allah, berkailah ya Allah masturah dan perempuannya ya Allah, berkailah anak mudanya, orang tuanya ya Allah, berkailah waktu kami ya Allah. Engkau tambahkan jamaah kami, jangan kau kurangi ya Allah. Engkau sempurnakan, jangan kau teledorkan ya Allah. Engkau bangkitkan, jangan kau loyokan ya Allah. Ya Allah kami semua niat berkhidmat menyempurnakan agamamu ya Allah, niat khidmat menyempurnakan sunnah nabimu ya Allah. Ya Allah kami niat khidmat untuk menyempurnakan bacaan Al-Quran kami ya Allah, sehingga kami semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW, sehingga kami semua mendapatkan barokah dari Al-Quranul Karim, sehingga kami meninggal dunia ya Allah, di kuburan kami ditemani Al-Quran ya Allah, kami ditemani amal-amal soleh kami ya Allah, kami ditemani amal-amal jariah kami ya Allah. Kami pernah berkumpul di masjid ini ya Allah, kami ingin nanti di surga Firdausmu berkumpul lagi ya Allah, reunian kembali ya Allah bersama guru-guru kami, kiai kami, bersama yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Ya Allah kami yang sakit kau sembuhkan ya Allah, kami yang banyak hutang kau lunasi hutang kami ya Allah, kami yang banyak keperluan dan hajat kau tunaikan hajat-hajat kami ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna wa
tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sempurnakan dengan sholat isyraq dan duha.